Dulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang. Nah, ini halaman pertama ya. Ini judulnya seperti ini loh ya. Kesepian ditinggal merantau, ledi terpikat tetangga. Nah, jadi otomatis pasangan itu harus berdekatan sebetulnya ya. Kenapa bisanya berjauhan? Nah, ini ada masalah. Nah, seperti itu. Ini pasti nanti tak kasih jalan penyelesaiannya. Mudah sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Sepele sebetulnya bagi yang nggak puasa. Jadi seperti itu, Lur. Saya bacakan dulu, Lur ya. Kesepian inilah yang dialami Lady Sandi, suaminya John Dory 34, merantau ke Kalimantan. Hal ini mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. John pulang ke rumah setahun sekali, sementara Lady hanya bisa menunggu di rumah sembari mengurus anak. Jadi pulangnya setahun kali ya, otomatis kekurangan kebutuhan batin ya. Jadi seperti itu. Ya, wow, ini ada-ada jadi ya. Komunikasi tak bisa berjalan setiap hari. Kondisi John yang berada di perkebunan kelapa sawit membuatnya susah mendapat sinyal. Nah, padahal kalau tahu teorinya itu nggak usah bekerja jauh-jauh, itu sudah banyak pekerjaan di sekitarnya, Lur ya. Itu karena permasalahan ya, ini otomatis mencarinya sampai jauh-jauh. Ini adalah hukuman ya sebetulnya. Jadi orang tidak terasa bahwa ini adalah hukuman ya. Saat John pergi ke pasar, barulah mereka bisa berkomunikasi. Itu pun seminggu sekali. Lady tak bisa menahan rasa sepi di hatinya. Hingga suatu saat ia bertemu dengan tetangganya namanya Bertrand. Ia baru pulang dari perantauannya dan ingin membuka usaha. Orangnya baik dan pengertian. Hampir setiap hari Lady dan Bertrand bercengkerama. Akhirnya timbul benih-benih cinta antara keduanya. Karena Lady kesepian, Bertrand pun mudah masuk ke dalam hatinya. Hal ini tidak diketahui John. Jarak yang jauh membuat hubungan gelap istrinya tak terendus olehnya. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium baunya. Kabur, Lur, ya orang. Hubungan mereka akhirnya sampai juga ke telinga John. Ketahuan ya. Untuk memastikannya, John memutuskan pulang tanpa memberitahu istrinya. Siang itu, John tiba di rumah. Lady terkejut dengan kedatangan suaminya. Padahal ia dan Bertrand sedang berduaan di rumah. Ya, keduanya tidur di kamar saat anak-anak sedang sekolah. Sopo sing rak loro ati, Mbak? Saya kerja banting tulang, istri saya malah selingkuh di rumah, kata John marah. Lady pun tak bisa berkutik. Hubungan yang ia simpan rapat-rapat akhirnya terdengar di telinga suaminya. Nah, tahu kan ya. Ia pun hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada John. Njaluk ngapura ya padha wae. Nasi sudah menjadi bubur, aku tetap mau pisah. Nah, ini ketahuan akhirnya ya. Sebetulnya enggak usah pisah, enggak apa-apa. Ya, betulnya ya. John pun langsung menolak sang istri. Keesokan harinya ia pergi ke pengadilan agama Semarang untuk mengurus perceraian. Saat ditemui, keduanya sedang menjalani sidang untuk kali kedua. Nah, ini Lur ya. Kisah suami istri yang suaminya merantau bekerja di luar ya, di luar pulau di Kalimantan. Jadi otomatis istrinya kesepian ya, otomatis kesepian itu akhirnya dia berselingkuh ya, kenal dengan tetangganya, terus akhirnya seling bertemu, akhirnya timbul rasa cinta. Nah, itu. Nah, terus akhirnya setelah selingkuh ya dia selalu
berhari-hari seperti itu, bercengkerama dengan si namanya Bedran ini, nama samaran, ya otomatis akan tercium juga sampai ke telinga si Mas suaminya John Dory. Nah, akhirnya pulang, ya, terus ketahuan. Nah, tahun ini akhirnya perceraian. Lah, ini loh, apa penyebabnya, Nur ya? Sebetulnya ini ya mengungkapnya itu mudah sekali. Ini ya, sebetulnya ini kalau dilihat ke belakang, otomatis ini langsung kita bisa menebak dari Mas John Dory belum mendapatkan ridho Pasha Sumeleh dari kedua orang tua. Nah, jadi dia dibuat bulan-bulanan sama Mbak Lady Sandi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana agar bisa rampung, selesai sebetulnya, nggak usah cerai. Mudah, ya. Jadi Mas John Dory harus harus minta ridho kedua orang tuanya. Lah, sedangkan kedua orang tuanya harus meridhoi anaknya ini. Nah, otomatis nanti akan selesai dengan sendirinya. Jadi tidak sulit sebetulnya. Nah, terus jadi nggak usah berdebatan dengan suami istri, nggak usah, cuma minta ridho ya. Terus sedangkan si istri juga minta ridho Pasha Sumeleh sama kedua orang tuanya. Lah, otomatis nanti akan selesai, kan langsung selesai. Jadi tidak usah nanti saling memaafkan, saling tidak dipermasalahkan, ya kan seperti itu. Cerai yaitu umpama cerai nanti dapetnya tetap yang sudah punya yang janda atau duda, jadi seperti itu ya, tetap bekas itu loh ya, tetap bekas orang lain juga. Apakah terus nanti dapat gadis lagi, terus ada yang istri dapat perjaka lagi, ya belum tentu ya. Nah, seperti itu. Jadi penyelesaiannya gimana ya, cuma minta ridho kedua orang tuanya masing-masing. Nah, seperti itu lur ya. Saya Sumeleh. Ya Pak, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima Sumelehnya. Ademnya wis tambah belum? Tenang. Nggih. 2 kali. Nggih. Oh ya. Langsung lanjut. Begitu juga leluhur saya, dimulai dari kakek Adam